Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, Langsung terlebih dahulu. alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu. Doa Pak, doa dulu Pak. Doa dulu Pak. Absen dulu. Ya udah terserah Bapak. Nah, yang namanya Niko Kurniawan, Present. Rizky Mulyono, Absen. Bapak Adit, Hadir Pak. Siva Atia, Hadir, Pak. Fikri Maulana, hadir Pak. Antoni, Anak hadir Pak. Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Neni Numawati, Hanifah. Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Joni Dayat, Pak. Joni. Dayat, terus ada lagi? Joni. Joni. Katanya sedang sakit. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas, Kang Sultan, silakan. Cukup Pak. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dalam hati. Dalam hati dimulai. Baca doa selesai. Baik, terima kasih kepada Kang Sultan yang sebelum kita ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk mengulang pembelajaran sebelumnya. Ada yang ingat? Sebelumnya itu apa? Ya, flora dan fauna. Ada yang tahu flora itu apa? Tumbuhan. Ya, benar. Tumbuhan. Nah, untuk fauna? Hewan. Benar. Mungkin kita saja untuk ke pembahasan kali ini. Ada yang tahu sekarang ini belajar tentang apa? Geografi globalisasi. Nah, benar. Yang dapat yaitu tentang globalisasi. Sebelum kita ke pengertian, ada yang tahu globalisasi itu apa? Zaman perubahan. Apa? Sesuatu yang Nah, itu yaitu sesuatu yang mendunia. Searching Pak. Secara bahasa sendiri, globalisasi yaitu terdapat dua yaitu global dan sasi. Global sendiri mempunyai arti yaitu lintas batas atau tidak terbatas. Nah, untuk sasi itu merujuk pada perubahan atau proses. Nah, jadi dapat diartikan bahwa proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Jadi tanpa batas, entah itu batas negara, batas pulau dan sebagainya. Adapun aspek-aspek globalisasi, yang pertama yaitu aspek ekonomi. Di sini aspek ekonomi terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Mungkin adik-adik sendiri sudah mengenal dengan Shopee, Lazada. Dulu kan kita Belum Pak. masih COD Pak di COD. Masih Nah, sekarang itu udah zamannya teknologi. Yang awalnya itu kita pergi ke pasar, kita jual beli antara penjual dan pembeli itu ada. Tapi sekarang kita berubah menjadi semuanya online, yaitu dengan aplikasi contohnya Shopee dan Lazada. Yang kedua yaitu aspek sosial budaya. Pada aspek ini sebagian fenomena sosial di mana praktik kebudayaan yang dilakukan individu bukan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri namun oleh masyarakat global. Jadi ketika Itu Pak. jadi ketika seseorang itu tidak mengikuti zaman, maka seseorang itu akan ketinggalan zaman. Contohnya itu ketika contohnya Mbak Julet, dia suka K-pop. Tapi ketika Mbak Ariba itu tidak suka K-pop, maka Mbak Ariba itu akan ketinggalan zaman. Ya. Itu salah satu contoh aspek sosial budaya. Yaitu aspek politik. Pada aspek politik, era globalisasi mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara dan kemungkinan terciptanya untuk bekerja sama. Contohnya yaitu ASEAN, lainnya yaitu G20 yang sekarang Indonesia merupakan tuan rumahnya. Nah, adapun selanjutnya yaitu faktor
utama pendorong globalisasi. Nah, mau tahu dong caranya? Untuk faktor pendorong perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menurut Pak Fikri itu apa aja Kak? Iya, Kang Fikri. Apa? Maju deh. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi faktor utamanya itu apa? Karena kemajuan perkembangan zaman. Nah, jadi ya salah satunya yaitu kemajuan teknologi yang sekarang ini, contohnya semua handphone, laptop dan sebagainya. Nah, yang kedua ada apa lagi? Ada yang tahu? Boleh Kak? Apa? Ya, boleh. Tadi katanya tahu. Boleh. Ini Amin. Ya, Riba. Iya, Iba. Apa Pak? Enggak Kak. Yang faktor pendorong globalisasi selain teknologi. Faktor pendorongnya kebutuhan. Ya, benar kebutuhan. Kebutuhan manusia di Indonesia itu kadang tidak cukup hanya lokal saja. Kadang perusahaan asing yang dari luar tuh pada masuk ke Indonesia karena kebutuhan bangsa Indonesia yang tidak terpenuhi atau yang kurang terpenuhi. Yang selanjutnya itu dampak positif globalisasi. Dampak positif yang pertama apa? Rizky, Sama Pak. Oh, sebutkan. kalau positif ya mempermudah, Jabatan. mempermudah dalam ini Pak. Kehidupan sehari-hari. Nah, Ya, benar. Salah satunya yaitu kita akan mempermudah. Jadi yang asalnya awalnya kita harus ke pasar, sekarang kita tidak perlu ke pasar. Kita hanya perlu smartphone untuk belanja lewat online. Yang kedua yaitu dampak positifnya yaitu globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran cara cepat tentang informasi dan komunikasi. Globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda saling mengenal. Jadi globalisasi itu yang awalnya kita nggak kenal, orang yang dari Sunyaragi dengan orang yang di Brebes itu asalnya tidak kenal, karena globalisasi itu akan mengenal satu sama lain. Yang keempat itu globalisasi membawa nilai-nilai universal. Itu misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan, isu-isu tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Selain dari dampak positif tersebut, banyak juga dampak negatif. Yang pertama yaitu globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Jadi perilaku masyarakat yang ada di situ itu membuat masyarakat itu tidak produktif, jadi lebih kepada individu masing-masing atau tidak menghasilkan produk. Yang kedua itu globalisasi membawa pengaruh dan bahasa dan kebudayaan lokal. Jadi ketika globalisasi ini kita yang awalnya berbicara sesuai dengan bahasa daerah, selanjutnya kita bisa berbicara dengan bahasa asing, contohnya Inggris dan sebagainya. Itu merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Keadaan yang keempat yaitu globalisasi melebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional dan global. Jadi kita sangat mudah menemukan salah orang yang kaya dan orang yang miskin lewat globalisasi tersebut. Yang kelima yaitu globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas secara lintas batas. Mungkin anak-anak juga mengenal dengan cyber dan sebagainya. Itu merupakan dampak dari globalisasi. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tanyakan Pak. Apa? Arti dari cyber sendiri itu apa Pak? Cyber itu kayak media yang mengontrol. Kadang kalau misalkan media itu bisa digunakan yang baik, itu akan menguntungkan untuk pemerintah atau siapapun. Tapi ketika media itu tidak digunakan dengan baik, maka akan merugikan pemerintah, misalnya korupsi ataupun menyolong bank. Menyolong Pak. Mengambil. Mengambil atau Iya. merampas. Oke Pak, mantap Pak. Yang selanjutnya itu peran globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu globalisasi
globalisasi berkontribusi besar pada pertukaran nilai-nilai budaya antara komunitas, masyarakat, dan budaya. Nah, selanjutnya itu keberadaan media seperti TV, radio, kafe, koran, dan majalah dan sebagainya itu merupakan salah satu yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu misal TV. Mungkin anak-anak juga sering ya nonton TV. Apa yang sering Upin Ipin. Upin IP deh baik. TV-nya aja, Gas Kombok ya, Boy. Boy dan sebagainya. Ya, yang ketiga, adapun globalisasi pada dasarnya juga melahirkan asimilasi atau percampuran budaya, yaitu di mana budaya-budaya minoritas akan terbawa arus budaya yang lebih besar. Hal ini cenderung mengancam keberagaman budaya secara kita. Jadi akibat globalisasi juga budaya-budaya kita yang asalnya makmur dan tidak pernah terganggu itu akan terancam karena adanya globalisasi. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup. Ini ada video yang bisa Bapak kirimkan. Mungkin Lewat bisa pribadi Pak. bisa tentang ini video tentang globalisasi. Indonesia is where the old imperialism meets the new. This is a country that should not be poor. It's rich in almost everything. Mountains of copper and gold, oil, timber, and the skills and labor of its people. Colonized by the Dutch in the 16th century, Indonesia was plundered by the West for hundreds of years, a debt that is yet to be paid back. Ratusan tahun lamanya Indonesia itu dihisap oleh negara-negara utara. Bukan hanya Indonesia, semua negara-negara kulit berwarna. Sehingga Barat menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai keuangan dan perdagangan sampai sekarang. Nah, sekarang didikte oleh IMF, oleh Bank Dunia. Negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis sekarang, Indonesia. Karena tidak adanya karakter pada elit. Globalization is used by its champions to suggest a coming together of people of all races, of all countries, and it will relieve poverty, it will distribute wealth. What we're actually seeing is precisely the opposite processes in train, that the poor are becoming markedly poorer, while the very wealthy are becoming staggeringly wealthy. And here are some of the staggeringly wealthy. This is a wedding in Jakarta of the Indonesian elite. Two merchant families are being united. 4 years ago, the World Bank called Indonesia a dynamic economic success, a model pupil of the global economy. Among the Versace dresses and diamonds are those who have reaped the benefits of the new global freedoms. Freedom to watch money make more money. In this respect, they could be any nationality. Outside this wedding, there's another world. In Indonesia, as many as 70 million people live in extreme poverty. We calculate that it would take an Indonesian worker, like one of the waiters serving here, 400 years to pay for this wedding reception. Less than 5 miles away is the backyard of the global economy, the site of the dynamic success you don't see. This is a labour camp that's home to workers who make the clothes we buy in the high streets and shopping malls. This is the human price paid for our fashionable trainers, our smart shirts, our jeans with a tag that says, "Made in Indonesia." Young people living here who make the famous brands
are paid on average the equivalent of 72 pence a day, about $1. That's the legal minimum wage in Indonesia. According to the Indonesian government, it's just over half a living wage. The dormitories are made from breeze blocks and packing cases. When it rains, they flood. There are open sewers and no clean running water. Many of the children are undernourished and prey to disease. While I was filming here, I caught dengue fever, carried by the mosquitoes which infest these slums. It kills children. The conditions here are not very different from workers' camps in other parts of Asia, in Africa and Latin America, where the famous brands are also made cheaply for lucrative Western markets. And this is where they work, in what is called an economic processing zone, which means a vast area of sweatshops. The factories may look modern, but once you step inside, you feel the claustrophobia of the workers, the sheer frenzy of their production, and you see their fatigue. Siapa yang akan maju untuk sedikit menjelaskan tentang inti dari film tersebut. Ada yang ingin maju? Bule. Ya silakan. Dari sini aja Pak. Enggak, masuk maju. Untuk pelatih kita berbicara. Ayo Pak dulu. Iya, betul. Gitu Pak, mau kemana Pak? Ya, dari video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya selain dampak positifnya yaitu mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia, tetapi juga banyak dampak negatifnya yaitu mengalahkan atau berkurangnya atau kalah saingnya pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Indonesia. Itu baru kita. Berapa tadi saya Tepuk tangan. Ya intinya benar apa kata Mas Diko tadi yang Itu Pak, siapa Pak? Kenapa itu Pak? Salah kelas Pak. Salah kelas itu Pak. Yaitu merupakan salah satu sedikit kesimpulan dari Mas Diko. Ya selain dampak positif dari masuknya perusahaan asing ke Indonesia yaitu untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, cuma banyak sekali dampak positif ketika nilai kita yang awalnya kita mempunyai produk yang bagus, tapi ketika perusahaan dari asing itu masuk ke Indonesia, maka nilai jual kita makin rendah. Bisa salah satu contohnya mungkin adik-adik yang laki-laki suka bola ya. Nah itu salah satu produk dari jersey itu merupakan produk Indonesia, cuma karena itu memanfaatkan ketika di Indonesia itu produksinya 15.000, nah untuk dijual ke luar negeri itu sampai 1 juta sampai 3 juta untuk dijual. Itu merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk materi selanjutnya, karena ini merupakan materi terakhir, yaitu untuk mempelajari, yaitu untuk UAS. UAS apa? Oke, itu yang saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku.